Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas salah satu tema tentang sistem pemilu. Sistem pemilu yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah sistem distrik. Sistem distrik adalah satu daerah perwakilan diwakili oleh satu orang perwakilan. Nah, sistem ini merupakan sistem tertua di dunia dan sistem ini didasarkan pada kesatuan geografis. Sebuah negara dibagi ke dalam daerah-daerah pemilihan atau distrik-distrik pemilihan. Nah, daerah-daerah pemilihan itu banyaknya ditentukan berdasarkan jumlah kursi legislatif yang diperebutkan. Nah, satu orang di dapil akan mewakili dapil tersebut untuk duduk di parlemen. Oleh karena itu, ketika beberapa calon berkompetisi untuk memperoleh suara terbanyak, maka calon yang berhasil memenangkan suara terbanyak dialah yang berhak mewakili dapil tersebut, dan calon yang lain dinyatakan kalah walaupun perolehan suaranya beda-beda tipis dengan yang memiliki suara terbanyak. Jadi yang memiliki suara di bawah suara terbanyak dinyatakan kalah, dan suara-suara itu tidak bisa diperhitungkan kembali. Sistem distrik ini memiliki beberapa varian. Mari kita lihat bersama. Menurut buku Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia yang ditulis oleh Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, sistem distrik ini memiliki 5 jenis. Yaitu yang pertama First Past the Post atau yang disingkat FPTP, kemudian Block Vote atau BV, ketiga Party Block Vote atau PBV, 4 Alternative Vote atau AV, dan yang kelima Two Round System atau TRS. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, First Past the Post. Sistem ini disebut juga dengan mayoritas relatif atau mayoritas sederhana, simple majority. Sebab satu distrik itu menjadi bagian dari suatu daerah pemilihan. Satu distrik hanya berhak atas satu kursi, dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Jadi dalam sistem ini, seorang kontestan menjadi pemenang walaupun ia tidak mendapatkan suara mayoritas absolut atau mutlak. Jadi hanya dengan memperoleh suara sedikit lebih banyak saja dari kontestan lain, maka ia sudah bisa ditetapkan sebagai pemenang di distrik. Nah, secara teknis operasional, pada setiap distrik, masing-masing peserta pemilu akan mengajukan calon tunggal. Lalu, para pemilih akan memilih satu dari nama-nama kandidat yang diajukan. Dan pemenangnya adalah kandidat yang mendapatkan suara terbanyak, sekalipun kandidat tersebut tidak memiliki perolehan suara lebih dari 50%. Sebagai contoh, di sebuah distrik ada 5 partai politik yang menjadi peserta pemilu. Kelima partai politik tersebut diperkenankan mengajukan satu orang kandidat. Nah, kandidat yang memenangkan perolehan suara terbanyak ialah yang berhak mewakili distrik tersebut. Jadi, kandidat tersebut tidak dituntut harus memenangkan suara 50% ke atas, tetapi suara terbanyak di bawah 50% pun dia tetap dianggap layak untuk mewakili distrik tersebut. Dan kandidat-kandidat lainnya yang tidak memperoleh suara terbanyak dianggap mundur. Sistem ini biasanya digunakan untuk pemilihan majelis rendah di 43 negara termasuk Kerajaan Inggris, India, Amerika Serikat, Kanada, dan banyak negara persemakmuran lainnya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungan dari sistem FTP ini adalah dapat mengonsolidasikan dan membatasi jumlah partai. Juga memiliki kecenderungan untuk menghasilkan pemerintahan yang kuat. Juga dapat membuat partai bertanggung jawab atas tindakan mereka, mendorong adanya posisi yang bertanggung jawab, sederhana untuk dimengerti dan dilaksanakan. Sistem ini memang sederhana dan sangat mudah dimengerti dan dilaksanakan. Adapun kelemahan dari sistem ini yaitu
kursi yang dimenangkan tidak proporsional. Proses the winner take all mengakibatkan banyak suara yang hilang. Juga tidak memberikan insentif untuk kandidat-kandidat dari partai minoritas yang sebetulnya memiliki suara yang tidak beda-beda jauh dari pemenang tadi. Dan sistem ini tidak sensitif terhadap perubahan opini publik dan dapat dipengaruhi manipulasi dari batas-batas daerah pemilihan. Baik, kita melangkah pada varian yang berikut, yaitu block vote. Sistem ini sebenarnya merupakan penerapan FPTP pada atas banyak tingkat atau biasanya disebut sebagai multi-member district. Nah, pada sistem ini pemilih memiliki suara sebanyak jumlah kursi yang harus diisi di daerah atau di distrik mereka, dan biasanya para pemilih bebas untuk memilih calon perseorangan terlepas dari afiliasi terhadap partai tertentu. Sistem ini juga membuat para partai bisa mencalonkan lebih dari satu calon. Kelebihannya, sistem ini memberikan keluasan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Dan sistem ini juga menguntungkan partai-partai yang memiliki hubungan yang baik antara anggota dan organisasi yang kuat. Jadi, partai yang memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat akan ada kemungkinan untuk memenangkan pemilihan tersebut. Dan kekurangannya, hasil dari sistem ini memang sulit untuk diprediksi dan kadang-kala menghasilkan hasil yang tidak diinginkan dalam sebuah pemilu. Misalnya, ketika pemilih memberikan semua suara kepada semua calon dari satu partai yang sama, maka akan terjadi disproporsionalitas suara yang menyebabkan kepentingan partai lainnya menjadi terabaikan. Dan selain itu, karena partai boleh mencalonkan lebih dari satu calon, maka terdapat kompetisi internal partai dari masing-masing calon untuk memperoleh dukungan pemilih. Jadi, hubungan antara kandidat-kandidat di dalam satu partai yang sama bisa hancur karena mereka sama-sama berusaha untuk memperoleh dukungan massa. Baik, kita melangkah ke jenis sistem distrik yang berikut, yaitu Party Block Vote atau PBV. Sistem ini hampir sama dengan sistem sebelumnya, yakni tidak mewajibkan peserta pemilihan mendapatkan suara mayoritas untuk menjadi pemenang dalam pemilu tersebut. Nah, hal yang membedakan adalah bahwa pada sistem PBV ini, pemilih memilih partai, bukan memilih kandidat. Nah, sementara pada sistem sebelumnya tadi, para pemilih memilih kandidat. Tapi pada sistem ini, pemilih memilih partai. Jadi, pemilih hanya mempunyai satu suara dan partai yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang di distrik yang bersangkutan. Nah, ketika partai tersebut dinyatakan sebagai pemenang, maka otomatis kandidat yang tercantum pada surat suara tersebut otomatis terpilih juga. PBV mudah digunakan. Dia juga mendorong pihak yang kuat dan memungkinkan partai untuk memasang daftar calon campuran dalam rangka memfasilitasi representasi minoritas. Hal ini dapat digunakan untuk membantu memastikan terlaksananya keterwakilan etnis secara seimbang. Karena para pemilih bukan memilih kandidat, melainkan memilih partai. Jadi partai memiliki hak untuk menempatkan kandidat-kandidat dari berbagai etnis, berbagai kelompok di dalam daftar pencalonan. Nah, disitulah ada kemungkinan partai dapat memfasilitasi representasi dari kelompok-kelompok tertentu. Namun, PBV juga memiliki kelemahan, yaitu berpotensi untuk menghasilkan hasil yang sangat tidak proporsional. Karena salah satu partai menang hampir semua kursi dengan mayoritas sederhana dari suara. Yang berikut, alternative vote, disingkat AV. Teman-teman, sistem ini dirancang untuk memilih satu orang wakil tunggal dalam satu distrik. Menurut buku yang ditulis oleh Sigit Pamungkas, bahwa pemilih itu memiliki preferensi untuk memberi perankingan terhadap sejumlah kandidat yang mereka sukai.
Jadi sistem ini berbeda dengan sistem sebelumnya. Sistem ini untuk memenangkan pemilihan kandidat harus mendapat mayoritas suara absolut. Jadi kalau tidak bisa memenangkan mayoritas suara absolut, maka jelas dia tidak bisa disebut sebagai wakil yang sah dari distrik tersebut. Jadi jika setelah preferensi pertama dihitung tidak ada seorang pun yang memperoleh lebih dari 50% suara, maka calon yang berada pada urutan paling bawah dengan jumlah suara paling rendah akan dihapus. Dan suara mereka jelas akan dibagikan kembali kepada calon-calon lainnya. Misalnya, pada sebuah distrik ada 5 partai politik peserta pemilu. Kelima partai politik tersebut mengusulkan calon-calonnya dan para pemilih diberi hak untuk memilih tiga kandidat. Nah, 3 kandidat itu mereka harus urutkan 1, 2, dan 3. Jadi mereka memberikan penomoran pada pilihan yang mereka paling sukai. Yang mereka paling sukai memberikan angka 1, kemudian yang mereka kurang suka mereka berikan angka 2, dan yang mereka prioritaskan untuk dalam pilihan mereka tidak diprioritas mereka berikan angka 3. Jadi seorang pemilih bisa memiliki 3 pilihan yang berbeda. Yang dia prioritaskan untuk menang dia letakkan angka 1, kemudian yang kedua, pilihan kedua dia letakkan angka 2, dan pilihan ketiga dia letakkan angka 3. Nah, setelah itu pemilihan itu dihitung, dan apabila seorang kandidat belum mencapai ambang 50%, maka kandidat yang memperoleh suara terendah akan dihapus dan kertas suaranya akan dibuka. Nah, perolehan suaranya akan didistribusikan kepada kandidat-kandidat lainnya. Pola ini akan terulang terus sampai salah satu kandidat memperoleh suara 50%. Nah, dari situlah kandidat yang memperoleh 50% ditetapkan menjadi pemenang dan dia berhak menjadi wakil di distrik tersebut. Biasanya negara-negara yang menerapkan sistem ini Australia, Papua Nugini, juga Fiji. Nah, seperti halnya sistem yang lain, sistem ini juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya, sistem ini memungkinkan pemilih untuk mendapatkan lebih dari satu kesempatan untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakil mereka, meskipun argumentasi ini menjadi kurang kuat apabila varian ticket voting diterapkan. Kemudian, sistem ini juga dapat memperkuat legitimasi para calon terpilih karena mensyaratkan perolehan suara mayoritas absolut 50% ke atas. Hal ini untuk mencegah kelemahan yang dapat ditimbulkan oleh sistem FPTP yang memungkinkan calon terpilih dengan perolehan suara kurang dari 50% ke atas. Kemudian, sistem ini juga sebetulnya mendorong adanya kerjasama antar partai politik dan mengurangi efek-efek ekstremisme di antara mereka. Dan yang lebih juga adalah memungkinkan partai-partai kecil terfokus untuk selalu berkoordinasi tanpa harus beraliansi secara formal. Dan memang sistem ini lebih murah untuk dilaksanakan dibandingkan sistem 2 putaran. Di balik kelebihan ada juga kelemahan. Kelemahannya adalah hasilnya memang tidak proporsional, seringkali memberi peluang bagi terbentuknya suatu pemerintahan yang dikuasai suatu partai dengan proposisi suara yang lebih kecil dalam total jumlah suara. Jelas. Kemudian sistem ini juga seringkali memberikan kemenangan kepada kandidat yang tidak memperoleh suara preferensi teratas pertama. Justru kandidat yang memperoleh suara preferensi teratas kedua dan ketiga sering menjadi pemenang karena ada distribusi suara yang dimiliki oleh kandidat-kandidat yang memiliki suara terendah. Karena dalam sistem ini kandidat yang memiliki suara terendah akan dicoret dan suaranya akan didistribusikan kepada kandidat yang lainnya. Jadi ada kemungkinan
bahwa kandidat yang memperoleh suara kedua, suara ketiga bisa menjadi pemenang. Namun sistem ini membutuhkan tingkat melek huruf dan numerasi yang tinggi di antara populasi pemilih. Jadi apabila tingkat melek huruf atau numerasi di sebuah populasi penduduk yang rendah, maka menimbulkan banyak suara yang tidak sah, sehingga pada akhirnya legitimasi pemilih itu dipertanyakan. Dan sistem ini membutuhkan program pendidikan pemilih yang rumit dan intensif, karena tidak sederhana sistem ini, sangat sulit. Karena itu membutuhkan program pendidikan kepada para pemilih yang terus berulang. Kemudian kertas suara untuk distrik pemilihan harus dikumpulkan di suatu lokasi untuk penghitungan suara dan penentuan hasil sesuai sistem ini. Nah, ini tentu menimbulkan implikasi pada aspek keamanan, transportasi, dan logistik, sehingga menimbulkan high cost atau biaya yang tinggi terhadap sistem ini. Dan memang dalam penghitungan suara juga cukup rumit, bahkan bisa melebihi kapasitas pelatihan dan penerapan administrator pemilu, sehingga sistem ini memang sulit diterapkan di beberapa negara. Yang paling fatal adalah sistem ini bisa membuka peluang bagi adanya kesepakatan bawah tangan dan praktik money politik yang bisa menunjang upaya partai politik untuk mempengaruhi preferensi pemilih. Nah, itu bahaya. Dan juga sistem ini juga dapat dipengaruhi oleh manipulasi batas-batas daerah pemilihan. Baik, kita melangkah ke varian yang terakhir dari sistem distrik, yaitu two-round system, atau dalam bahasa Indonesianya adalah sistem 2 putaran. Sistem ini membuka peluang untuk dilakukannya pemilu putaran kedua. Putaran kedua ini dilaksanakan apabila pada putaran pertama tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas absolut, minimal 50% ke atas lah. Sebagaimana FPTP, sistem ini juga digunakan untuk memilih satu calon pada setiap distrik. Perbedaannya adalah bahwa pada sistem FPTP, pemenang adalah peserta yang mencapai suara terbanyak, meskipun suaranya itu tidak mencapai perolehan mayoritas absolut. Nah, namun pada sistem ini, peserta yang mencapai suara terbanyak tidak serta-merta ditetapkan menjadi pemenang, karena harus diukur bahwa perolehan suaranya itu bisa mencapai suara mayoritas absolut atau tidak. Jika tidak mencapai suara mayoritas absolut, maka tidak bisa ditetapkan sebagai pemenang. Karena itu perlu dilakukan pemilu putaran kedua. Pemilu putaran kedua itu diikut oleh kontestan yang memiliki perolehan suara teratas. Hanya 2 kontestan yang memiliki perolehan suara teratas pada pemilu putaran pertama. Nah, pada two-round system ini sedikit lebih representatif daripada FPTP dan dapat menguntungkan partai-partai kecil. Sementara TRS juga memungkinkan pemilih untuk memiliki kesempatan kedua untuk memilih kandidat yang mereka pilih. Bahkan, pemilih dapat mengubah pikiran mereka antara putaran pertama dan kedua. Dengan demikian, sistem ini sebetulnya memiliki kesamaan dengan sistem preferensial seperti alternative vote, di mana pemilih tidak hanya mengusung satu orang calon saja. Kemudian keuntungan yang berikut adalah sistem ini juga dapat mendorong beragam kepentingan untuk menyatu di belakang kandidat yang berhasil lolos dari putaran pertama, sehingga mendorong tawar-menawar antara partai dan kandidat. Hal inilah yang memungkinkan para pihak dan para pemilih untuk bereaksi terhadap perubahan dalam lanskap politik yang terjadi antara putaran pertama dan putaran kedua pemungutan suara. Nah, teman-teman, keuntungan dari TRS ini juga adalah memungkinkan dipahami oleh para pemilih, dan memang sistem ini mudah dalam perhitungan. Di balik keuntungan,
ada juga kelemahan dari sistem two-round system ini. Dia memiliki kelemahan yang hampir sama dengan sistem FPTP dan keunggulannya juga tak sebanyak sistem AV. Proses pemilihannya memang memakan waktu yang sangat lama. Kemudian TRS juga membuat kegiatan administrasi pemilu harus bekerja ekstra karena harus mempersiapkan pemilihan kedua setelah dilaksanakannya pemilihan pertama, sehingga secara signifikan meningkatkan biaya proses pemilu secara keseluruhan. Selain itu, TRS juga memberikan beban tambahan kepada pemilih dalam hal waktu dan tenaga karena pemilih harus ke TPS lagi untuk melaksanakan pemilihan putaran kedua. Kadang-kadang ada penurunan tajam dalam hal jumlah pemilih antara putaran pertama dan putaran kedua. Salah satu masalah yang paling serius adalah implikasinya bagi masyarakat, yaitu masyarakat bisa terpecah belah. Masyarakat yang bersatu pada pemilihan putaran pertama bisa saja terpecah pada pilihan karena pada putaran kedua. Nah, tadi sudah dipaparkan soal kelebihan dan kekurangan masing-masing varian sistem pada sistem distrik. Dari semua kelebihan dan kelemahan itu, kita dapat mengambil kesimpulan secara umum bahwa sistem distrik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kelemahan sistem distrik ini bisa dibaca dari beberapa aspek, yaitu aspek tingkat proporsionalitas perwakilan, aspek sistem kepartaian, aspek lembaga perwakilan dan efektivitas pemerintahan, dan aspek teknis penyelenggaraan. Kita lihat dari aspek yang pertama, yaitu aspek tingkat proporsionalitas perwakilan. Kalau dari kelebihan, hampir tidak ada, karena sistem ini tidak menghadirkan proporsionalitas, lebih banyak disproporsionalitas suara pemilih dengan perolehan kursi di lembaga perwakilan. Dan dia tidak bisa proporsionalitas karena memang mengakibatkan banyak suara yang hilang sehingga partai minoritas tidak mendapatkan kursi. Kemudian sistem ini juga kurang representatif karena calon yang kalah tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kursi. Dalam masyarakat yang plural, sistem distrik ini dirasa kurang efektif karena memang sistem ini dirancang untuk diterapkan pada suatu wilayah yang homogen yang terpadu secara ideologis dan etnis. Sedangkan pada masyarakat plural seperti Indonesia ini yang memiliki tingkat kemajemukan tinggi, hal ini memang cenderung sulit untuk diterapkan di Indonesia. Kemudian kita lihat pada aspek yang berikut, yaitu sistem kepartaian. Nah, kalau pada sistem kepartaian kelebihannya adalah bahwa sistem ini mendorong untuk terciptanya sistem bipartai pada sebuah negara karena dapat meminimalisir munculnya partai baru yang cenderung untuk menghapus partai-partai yang lemah. Sebaliknya, sistem ini juga menjadi kelemahan karena partai-partai yang kecil itu mudah sekali untuk dihapuskan. Kemudian sistem ini juga mendorong tumbuhnya partai politik berdasarkan etnis, suku, agama, atau wilayah sehingga memicu perpecahan dan konflik. Nah, kita melihat pada sistem kepartaian ini juga bahwa ada kelebihannya, bahwa ada distortion effect, menguntungkan partai besar karena dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain sehingga memperoleh kedudukan yang mayoritas. Partai besar tetap besar dan partai kecil akan dengan sendirinya tereliminasi. Kemudian kita melihat pada aspek yang berikut, yaitu lembaga perwakilan dan efektivitas pemerintahan. Secara keuntungannya, sistem ini mudahnya bagi partai untuk mencapai kedudukan mayoritas pada parlemen karena partai tidak harus mengadakan koalisi dengan partai lain. Keuntungan lainnya juga adalah bahwa dengan sedikitnya jumlah partai yang berkuasa akan menciptakan stabilitas pemerintah. Kemudian hubungan antara wakil terpilih dan konstituen juga hubungannya terbangun dengan baik. Erat hubungan antara keduanya juga memungkinkan bahwa yang terpilih, yang mewakili distrik itu bisa memberikan tanggung jawab yang besar dan bisa menyalurkan aspirasi yang baik dari daerah yang diwakili. Nah, hal ini yang kemudian bisa berdampak pada akuntabilitas anggota legislatif karena adanya hubungan yang kuat antara wakil terpilih dengan masyarakat di distrik tersebut. Namun di
aspek ini, aspek lembaga perwakilan dan efektivitas pemerintahan ini, sistem ini justru merugikan karena mendorong wakil tersebut untuk lebih mementingkan kepentingan listriknya daripada kepentingan secara umum. Jadi dalam perjuangan aspirasi, dia hanya merepresentasikan kepentingan dari distrik yang diwakili. Dia tidak mewakili distrik-distrik secara keseluruhan di negara tersebut. Nah, kemudian pada aspek ini juga tidak terdapat kelemahan dari distrik ini. Kalau misalnya hubungan antara wakil terpilih dan presidennya tidak ada kelemahan karena kedua hubungan ini terbangun dengan sangat baik. Kita lihat pada aspek yang berikut, yaitu penyelenggaraan. Nah, kalau teknis penyelenggaraan, sistem distrik ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan. Itu keuntungannya. Tetapi ada kelemahannya. Nah, tingginya peluang untuk memanipulasi batasan pemilu dengan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk membagi distrik secara tidak adil. Itu kelemahan dari aspek penyelenggaraan. Demikian penjelasan singkat tentang sistem distrik bersama varian-variannya. Ikuti terus video berikutnya yang akan membahas tentang sistem pemilu, sistem proporsional. Sampai jumpa.